Halo guys, selamat datang di kelas Mr. Forwarder. Di kelas ini, kita akan membahas sesuatu yang berbeda dari kelas-kelas ekspor lainnya. Kalau di luar sana, banyak yang membahas ekspor secara umum aja nih, dan penuh banyak motivasi-motivasi. Maka di kelas ini, saya akan memulai membuka topik yang lebih teknis, yaitu tentang alur ekspor. Kenapa bagian ini penting? Karena ketika kita ingin menjadi eksportir, minimal sebagai eksportir pemula lah, kita harus paham dulu hal-hal dasar tentang proses ekspor dan juga proses impor di negara tujuan. Supaya apa sih? Supaya kita itu nggak bingung, tidak hanya berimajinasi aja nih sendiri dan ngawang ya bahasa Jawanya, dan nggak salah langkah ketika mulai terjun ke praktiknya. Oke, tanpa berlama-lama, kita mulai pertanyaan yang paling sederhana. Apa itu proses ekspor, impor, dan bisnis ekspor? Pertama, apa itu sih proses ekspor? Ekspor adalah proses mengeluarkan barang dari daerah pabean. Kalau kita sederhanakan aja nih, ekspor itu artinya mengirimkan barang dari Indonesia ke luar negeri dan barang tersebut diterima oleh buyer kita di negara tujuan. Kedua, apa sih itu impor? Impor adalah kebalikan dari proses ekspor, yaitu proses memasukkan barang dari luar negeri ke Indonesia. Nah, di sini kita harus paham soal posisi barangnya terlebih dahulu. Kalau kita mengirim barang ke luar negeri, maka kita disebut eksportir. Sebaliknya, ketika buyer di negara tujuan menerima barang Anda nih dari Indonesia, di sisi itu mereka melakukan proses namanya impor. Dan mereka disebut juga sebagai importir. Jadi dalam bisnis ekspor ini, tugas kita adalah mencari importir di negara lain yang bersedia mengambil dan membeli barang kita. Sedangkan di proses bisnis ekspor, itu apa sih bisnis ekspor? Bisnis ekspor adalah kedua hal ini, yaitu kalian mengirim barang kalian kepada pihak buyer. Dan itu banyak sekali orang-orang yang memiliki kesempatan dan ingin melakukannya, karena ya cuannya cukup besar. Posisi eksportir pemula yang kita lakukan ini adalah trader. Kenapa? Sekarang saya kasih gambaran lah yang lebih simpel. Sebagai eksportir pemula, kebanyakan dari kita belum punya pabrik sendiri. Dan itu nggak masalah sama sekali. Biasanya posisi kita disebut sebagai trader. Coba bayangkan, contohnya Traveloka, Agoda, Shopee, Gojek, dan sebagainya. Ini kita contoh Traveloka dulu deh. Traveloka itu punya pesawat sendiri nggak sih? Jawabannya enggak. Tapi apakah mereka bisa jual tiket pesawat? Tentu saja bisa dong. Karena posisi mereka ini adalah pihak ketiga sebagai penyalur antara penjual dan pembeli. Nah, di bisnis ekspor itu tuh sama. Di sini Anda adalah Travelokanya. Tugas Anda adalah menyalurkan barang ekspor dari supplier atau produsen di Indonesia kepada pihak importir di luar negeri. Anda menjadi penghubung atau pihak ketiga yang mengatur semuanya ini. Itu namanya proses bisnis ekspor. Apakah bisnis ekspor ini menguntungkan? Jawabannya sangat menguntungkan. Kenapa? Karena bisnis ekspor itu berbeda dengan maklar mobil ataupun properti. Bisnis ekspor ini tuh banyak sekali orang yang ingin melakukannya karena ya keuntungannya cukuplah tinggi. Dan satu hal yang pasti, kita memiliki peluang dan kesempatan karena di Indonesia ini banyak sekali barang-barang yang bisa diekspor. Cuman masalahnya, mereka nggak tahu caranya gimana bisa ekspor. Nah, itu masalahnya. Yang sudah punya standar, kalau kalian tahu nih ya, kalian kalau misal jual mobil, jual motor, pasti punya harga standar dong. Nah, kalau diekspor, itu tuh jujur, perang harganya lebih minim. Dan biasanya kalau properti dan sebagainya ya itu pasti perang harga. Di ekspor tidak seperti itu. Selama Anda tahu barang apa yang punya nilai jual, nilai jasa apa yang Anda berikan, contohnya Anda bisa bantu QC, produk dan sebagainya, dan solusi apa yang Anda tawarkan ke pihak buyer, maka Anda bisa menentukan margin keuntungan sesuai keinginan Anda. Dan nanti akan aku bahas di kelas berikutnya. Dan itulah spesialnya bisnis ekspor. Gambaran bisnis ekspor secara sederhana nih. Sekarang kita akan rangkum bisnis ekspor secara sederhana. Alurnya itu seperti ini, gampang kok. Yaitu pertama, supplier, vendor atau produsen yang sudah kalian siapkan, dan kalian ini posisinya adalah eksportir di sini. Dan yang ketiga itu adalah importir.
Nah, di proses ini ada bisnis ekspornya, yaitu kalian sebagai eksportir pemula dan kemudian importir. Ada proses bisnis ekspornya. Ada negosiasi, kemudian ada dealing harga, ada proses kerjasama, sales kontrak, dan sebagainya. Dan di posisi ini, kalian pendekatan dengan pihak supplier. Nah, itu adalah gambaran ekspor yang paling dasar. Nah, sekarang saya itu ingin pecah menjadi alur yang lebih detail. Nah, kalau yang di sini itu banyak dari kelas-kelas yang lain di ekspor, mungkin kelas ekspor lainnya itu nggak menjelaskan. Tapi karena saya memiliki sertifikat, yaitu sertifikat dari ahli pabean, kemudian sertifikat freight forwarding, saya bisa membantu Anda untuk menjelaskan setiap alurnya, bahkan di alur logistiknya. Dan saya sudah mengalami sebagai trader dan lain sebagainya. Dan ingat, saya di sini juga trader. Saya juga bantu QC berbagai produk. Dan di sini saya harapannya, karena pengalaman saya sudah menjalani hal tersebut, saya ingin jelaskan kepada teman-teman sekalian. Mungkin di awal kalian akan merasa kok bingung ya, kok istilahnya banyak banget ya. Tenang. Dengarkan dulu setiap kelasnya, karena semua akan saya jelaskan satu persatu, sampai kalian tuh benar-benar paham. Dan ini harapan saya supaya kalian suatu saat menjadi eksportir sukses. Dan sekian dari kelas ini, yuk kita langsung ke kelas praktek. Saya akan jelasin semua secara detail. Bye-bye dan thank you. Oke, selamat datang di kelas Mr. Forwarders, dan ini adalah lanjutan dari kelas sebelumnya, di mana kemarin saya mengajarkan tentang opening ya, tentang alur ekspor. Hari ini saya akan jelaskan mengenai alur ekspornya secara lebih detail, dan saya sudah buatkan khusus untuk eksportir pemula di kelas ini tentang alur ekspornya. Nah, kalau misalnya kalian lihat dari sini, sebenarnya yang pertama kali ya pasti eksportir pemula, di mana kalian belajar di kelas Mr. Forwarders. Dan ini kita akan bimbing dari A sampai Z mengenai prosesnya, bahkan persiapan sampai di proses N-nya, sampai membentuk bisnisnya. Nah, sebelum bicara soal lebih jauh tentang soal ekspor, satu hal yang harus kita akui dan kita ketahui, hampir semua eksportir besar hari ini dulunya juga bermula dari belajar ekspor seperti ini. Bedanya itu kalian sudah saya persiapkan, sudah saya kasih berbagai cara yang mempermudah untuk kalian itu bisa seperti shortcut menuju ke tahap-tahap berikutnya, dan kalian itu sudah tahu apa yang harus dilakukan di tahap selanjutnya. Nah, di tahap ini tugas Anda bukan hanya jualan dulu ya, tapi membangun fondasi pengetahuan ekspor yang benar, supaya langkah ke depan itu nggak salah arah. Oke, kita langsung aja untuk yang pertama, eksportir pemula, kemudian dilanjutkan dengan persiapan ekspor, yaitu tentukan produk ekspor, cari dan pastikan supplier, hitung harga modal, dan lain sebagainya. Ini bukan hanya yang kita ketahui tentang barang apa yang kita suka, tapi barang apa yang dibutuhkan di market luar negeri. Di sini kita akan belajar tentang demand, bagaimana kirimnya, peluangnya, dan memilih produknya, dan apa produk-produk yang bisa diekspor, seperti itu. Kemudian setelah itu ya pasti kita akan mencari buyer-nya. Cari buyer ini penting banget untuk kalian itu bisa menggunakan ya berbagai cara untuk cari buyer. Nanti saya akan ajarkan di sana. Dan di proses ini, di persiapan ekspor ini juga sebenarnya berkesinambungan ya. Saya buat dalam satu flow chart atau satu tabel. Seperti persiapan ekspor itu kalian harus tentukan produk ekspornya, cari pastikan supplier, hitung harga modal, dan sebagainya. Nah, sebenarnya yang saya ingin soroti adalah cari dan pastikan supplier. Banyak orang-orang tuh tanya, yang harus dilakukan cari buyer dulu atau supplier dulu? Jawabannya ya pasti supplier dulu, baru cari buyer. Bisa suatu saat kalian akan cari buyer dulu, kemudian setelah itu kalian baru cari supplier. Itu kalau misalnya kalian sudah sebagai eksportir yang handal seperti itu. Itu saya pernah alami seperti itu, yaitu saya cari supplier plywood karena buyernya sudah ada gitu, dan dia percaya dengan saya dan saya carikan barangnya. Ya, kemudian baru cari buyer yang nanti saya akan bongkar berbagai cara dan memberikan berbagai website yang menarik yang bisa kalian dapatkan untuk mencari buyer, dan itu ada yang gratis dan ada yang berbayar. Nah, saran saya ini seperti pemula semua di sini, saya itu akan ajarkan yang gratis karena toh sampai sekarang pun saya itu masih menggunakan website yang gratis dan itu masih valid untuk sampai sekarang untuk mencari buyer. Nah, cari pastikan supplier ini dan buyer ini penting ya. Kalian nanti saya akan ajarkan, dan itu mungkin kelasnya cukup panjang.
Dan tahap selanjutnya yang penting juga hitung harga modal, ini juga penting, dan itu saya akan ajarkan ya supaya kalian itu nggak dibodohi dengan buyer dan forwarders. Kemudian yang pasti adalah negosiasi. Negosiasi ini penting, yaitu harga dan kuantitas, incoterm, dan metode bayar. Saya di sini juga akan ajarkan berbagai cara tentang bagaimana negosiasi, bagaimana bahasanya. Kemudian di incoterms ini kalian harus pahami incoterms-nya, terus metode bayarnya yang terbaik apa, supaya kalian itu nggak dibohongi oleh pihak buyer. Nah, kemudian yang pasti ya, buyer itu akan setuju. Kemudian setelah buyer setuju, yang pasti dilakukan adalah closing ya. Artinya closing, kalian dealing gitu. Kalian kemudian buat sales contract. Nah, ini penting nih. Sales contract ini penting, di mana nanti kalian akan saya ajarkan untuk membuat sales contract yang baik gitu, dimana supaya kalian itu adil dengan buyer dan adil dengan kalian, supaya kalian tiba-tiba nanti nih, misal nih ada LC dan lain sebagainya, kalian tuh tahu, oh ini LC yang benar, ini LC yang salah, jangan pakai LC ini. LC itu letter of credit, nanti juga akan saya jelaskan di situ. Kemudian nanti saya akan jelaskan cara membuat tentang proforma invoice, bagaimana mengirim ke buyer dan sebagainya. Kemudian ada proses pembayarannya, TT, letter of credit, kalian akan pilih berdasarkan incoterms seperti itu. Tanggung jawab kalian sampai mana, itu akan juga saya ajarkan. DP masuk, LC terbit, konfirmasi produksi ke supplier. Nah, kadang ini supplier ini lupa. Jadi supplier bisa lupa, atau kalian yang kurang fokus, kadang itu barang itu belum dibuat, padahal tanggalnya sudah mendekat. Nah, ini saya akan ajarkan trik-triknya nanti gimana untuk handling supplier supaya itu tepat waktu gitu dengan membuat kontrak dan sebagainya. Nah, next selanjutnya adalah booking forwarder, booking liner ya. Ini salah satunya booking forwarder atau memilih forwarder, kemudian liner. Kemudian kalian bisa memilih incoterms-nya nanti GIF, GFR. Nanti saya akan ajarkan lah semua di situ tentang proses-proses ini. Kalau ini ada pilihan GIF atau GFR ya pasti ya seller, kalian itu cari kapal, kalian booking kontainer, kemudian forwarder cari kapal. Kalau FOB ya pasti buyer yang cari kapalnya, buyer itu tunjuk forwardingnya, kalian itu akan dikenal forwardingnya dan kerjasama dengan forwarding. Kemudian ada booking confirmation dan lain sebagainya. Nanti juga di kelas tersebut saya akan ajarkan proses-proses logistiknya lah. Stuffing kontainer, pemasukan barang yang benar, dokumentasi, pembuatan surat jalan, commercial invoice, packing list, dan lain sebagainya. Ini nanti saya akan ajarkan, bahkan saya kasih yang template-nya. Template membuat commercial invoice, packing list, dan lain sebagainya. Saya akan jelaskan dan ajarkan semua di sana, bahkan kasih template-nya kepada kalian. Apa yang salah, apa yang benar, saya akan tuliskan di sana. Yang intinya itu harus sama dengan PL. Dokumen ekspor. Nah, ini banyak nih teman-teman yang ketakutan. Gimana sih cara membuat dokumen ekspor? Nggak usah takut. Saya akan ajarkan di kelas-kelas yang ada. Di kelas-kelas itu mungkin ada kelas yang panjang. Kalian mungkin akan bingung dan sebagainya. PEB itu apa? Ada semua, ada di sana. Saya akan jelaskan. Dan ingat, di kelas Mr. Forwarders kita akan bantu pembuatan semua dokumen ini. Jadi kalian bisa terima jadilah seperti itu di kelas-kelas ini. Karena ya tadi, saya bukan hanya perusahaan trader, saya bukan hanya perusahaan untuk eksportir, tapi saya juga memiliki perusahaan forwarder, bahkan tracking sendiri saya punya, seperti itu. Kemudian kontainernya akan berangkat, kemudian masuk ke pelabuhan, pemenuhan BC, kemudian akan ada proses pelunasan pembayaran, pengiriman dokumen ke buyer, barang tiba di negara tujuan, pengiriman dokumen nanti apa aja dokumen yang akan dikirim, nanti saya akan jelaskan dan kita akan bantu untuk pengirimannya. Barang tiba di negara tujuan, nanti ada proses import clearance-nya dan sebagainya. Nah, ini yang penting, setelah kalian berhasil ekspor juga, itu ada after sale service. Nah, nanti saya akan jelaskan bagaimana kalian membuat bisnisnya. Bukan cuma satu kali kalian kirim, kemudian nanti selanjutnya kalian nggak bisa ekspor lagi, tapi saya akan jelaskan semua after sale service-nya supaya itu continue. Bisnis ini continue dan sampai anak cucu kalian itu bisa menikmatinya. Kemudian ada repeat order dan end. Jujur ini nanti akan menjadi kelas yang cukup panjang. Kemungkinan saya akan targetkan itu memang 30 hari sampai 35 hari. Tapi realnya kebanyakan seperti itu tidak bisa langsung dalam waktu 30 hari mengerti semuanya. Nggak usah khawatir, di kelas ini saya akan jelaskan semuanya. So,
cukup sekian dari kelas ini, dan saya juga sudah siapkan untuk yang lebih sederhana gitu. Tim kita sudah siapkan yang lebih sederhana, belajar alur ekspor dari Mr. Forwarder. Nah, di alur-alur ini nanti teman-teman akan menikmati dalam artian prosesnya itu seperti apa, 1, 2, 3, kita sudah buatkan semua stepnya ya. Sampai step yang ini juga. Sampai di step ini. Barang tiba di negara tujuan. Jadi nggak usah khawatir ya, kita sudah persiapkan semua sampai teman-teman itu bisa ngikutin dari A sampai Z dari awal dan akhir. Terus sekian dari kelas Mr. Forwarder hari ini. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman. See you and bye-bye.